Awalnya itu kan kakak-kakaknya Reni ini kan jualan durian, pasarnya sepi mas. Nah akhirnya dari situ, daripada di pasar itu sepi, kenapa nggak lebih baik di rumah aja tapi kita online kan, kita posting. Akhirnya nyoba di rumah itu tahun segitu langsung ledos. Malam terakhir itu habis setengah ton. Dan modalnya 0 Nggak rupiah, ada modal. nggak ada sama sekali. Saudara saya itu nitipin barang, kalau laku jualan nanti ambil untung dari situ. Awalnya cuma jual durian 1, 2, sekarang setiap hari sampai 1 truk habis. Miranya mas dari sini, saya itu cari pesugihan mas. Tahun 2023 kok saya sudah bangun rumah, beli mobil, beli itu, uang dari mana? Selamat pagi mas, nama saya Reni Kisnawati. Saya lahir di asli Tulungagung, Kulirejo, di desa Kulirejo. Ini suami saya. Nama saya Raditya Lowelisa Songko. Saya umur 28 tahun, saya asli campur darat mas, Tulungagung. Terus kemudian saya menikah sama Reni di tahun 2019, terus saya ikut ke sini. Ketemu 2017 ya, nah, dia setelah lulus, saya kan sudah kerja di Surabaya mas, di hotel. Istri saya ini dulu nyari kerjaan mas, interview di Bank Bukopin Surabaya. Saya punya kontak di BBM, dia berstatus gitu di Surabaya gitu lah. Langsung saya komen, Mbak di Surabaya gitu. Terus dia jawab, ya mas. Terus dia bingung karena kan baru pertama ke Surabaya mas. Setelah interview itu ceritanya dia tuh besok pagi harus balik lagi ke situ. Saya itu awalnya itu ya pengen merubah nasib mas. Saya pengen kerja di luar kota, intinya saya pengen merubah nasib saya. Soalnya kan saya di sini kan dulu hidup saya juga sederhana dan ayah saya juga tidak ada. Saya dari kecil ditinggal ayah saya. Saya 6 bersaudara, saya anak terakhir mas. Dari kecil itu dididik ibu saya sendiri dia. Ibu saya pekerjaannya cuma jualan ayam tuh, ayam kampung, terus dijual lagi ke tempat makan gitu. Setiap hari naik sepeda pancal mas. Pagi sampai pulangnya sore-sore. Cuma buat hidupin anaknya 6 mas. Lah saya pengennya mengadu nasib, siapa tahu nanti rezeki saya di sana gitu. Saya belum dapat ijazah itu mas waktu itu. Saya kan dari kota kecil ya, desa ya. Terus datang ke sana, kota besar, kaget aku mas di sana. Tempat tinggal ndak ada waktu itu ya. Alhamdulillah kok ketemu dia tuh mas. 2. 4. Ini dulu pas dari sini. Soalnya kan saya dari dulu SMP sudah kerja mas. Tetangga saya jualan bakso ini, barat saya itu saya ngikut mas. Apapun pekerjaannya online-online saya lakukan mas. Terus saya punya HP itu SMP, kelas 3 mulainya punya HP. Terus saya kan enggak tahu ya mas ya, Instagram belum punya, BBM belum punya. Waktu itu di teman cari teman itu apa tahu, terus kenal mas ini. Lah waktu itu ya broadcast kayak gitu loh. mas. Terus kenal. Nah waktu itu langsung berangkat ke Surabaya sana. Kaget aku loh. Tempatnya juga nggak tahu. Saya cari makan gimana? Sanguan nggak ono mas. Kan saya nggak direstui sama ibu saya ke sana. Nah ternyata endingnya saya nggak dapat gaji. Saya terus kembali pulang ke Tulungagung waktu itu kan jurusan saya perhotelan tuh mas. Saya ngontek-ngontek hotel istana gitu. Ternyata saya dipanggil mas. Saya disuruh besok kamu masuk kerja. Langsung gitu mas. Nggak ada tes wawancara, nggak ada apa. Soalnya kan saya dulu PSG-nya di sana. Saya langsung lanjut kerja di sana mas dulu. Saya itu orangnya giat bekerja mas. Kerja keras. Dulu itu cuma 1.700. Masih UMK dulu ya. Itu sangat bersyukur aku mas waktu itu. Berapa lama mbak bekerja di hotel? Kurang lebih 2,5 mas. Saya resign karena waktu itu saya hamil. Terus ini masnya masih di Surabaya itu kemarin. 2020 bulan 4 anak saya lahir, saya masih di Surabaya. Terus setelah 1 bulan anak saya lahir, saya resign. Karena kan waktu COVID itu kita cuma digaji 50%. Dan posisi saya di Surabaya, kan tidak cukup saya buat hidup di sana. Akhirnya saya memutuskan resign, pulang ke rumah, kita mulai usaha. Kemudian kita jualan es pawan. Es pawan yang dipotong tengah itu loh. Nah itu sambil jualan apa ya? Pisang crispy. Pisang crispy. Kita online dulu, main online. Terus sama dulu sebenarnya sudah mulai buah. Aku keinget betul lagi mas.
Keingat betul waktu itu saya itu mau makan besoknya beras habis itu nggak ada uang sama sekali. 1.000 pun nggak ada mas waktu itu. Iya, saya online terus mas. Maksudnya saya gimana ya caranya bisa nanti beli susu anak sama pampers. Pampers itu habis mas. Ketika malam anak saya itu mau ganti, pampers-nya itu nggak ada sama sekali. Uang nggak ada. Saya WA ini suami saya. Pampers habis, ini gimana? Saya nyoba terus online, saya kirim ke Facebook, ke WA, semua media sosial biar ada yang beli. Kan saya nganter-nganter mas. Jadi setelah jualan malam gitu, dia antar-antar mas. Antar-antar pesanan gitu. Biar bisa beli pampers mas. Uang nggak ada sama sekali, 1.000 pun nggak ada. Karena gini mas, onlinean pisang crispy itu ya mas ya. Ini tuh kan masih makanan gimana ya mas, bukan kalangan kayak tertentu aja tuh mas. Pisang crispy, Soalnya kan topi termasuk gitu. premium. Ya, harganya waktu itu satu booknya sekitar 10.000 sampai 12.000 ya. 12 yang kecil. 12.000. Nah, ketika itu nggak laku mas, otomatis kan kita juga nggak ada pemasukan uang. Sampai beras pun itu nggak ada mas, buat makan besok itu nggak ada sama sekali. Dan ternyata sekarang akhirnya rezeki jenengan Rezeki dibuah. Ini bukan cita-cita saya, bukan keinginan saya mas waktu itu. Ini di luar kendali saya. Ketika saya jualan buah ini ya mas ya, awal pertama kali, tahun 2023. Ketika anak saya lahir, yang kedua, kan selisihnya cuma 3 tahun mas. Kedua lahir itu anak saya masih kecil mas, umur 3 tahun. 3 tahun punya adik mas. Saya bingung, ini gimana ya cara menghidupi 2 anak. Soalnya 2 anak itu kan biayanya sangat besar toh mas. Apalagi kalau saya kerja ini aja. Namaku Galih, aku punya usaha kuliner. Tapi di era sekarang, jadi pengusaha itu nggak cukup cuma bisa masak. Aku harus multitasking. Bikin resep baru, atur karyawan, balesin pesanan online, sampai bikin konten biar warungku makin dikenal. Masalahnya, kalau internet nggak mendukung, wah bisa berantakan. Upload konten putus, orderan telat dibales, bahkan pelanggan bisa kabur. Mas. Halo guys. Ini sudah habis nih guys. Wah. Makanya, biar usahaku tetap jalan mulus, aku pilih IM3 Platinum 1. Bayangin aja, kuota 1 terabyte untuk setahun ditambah 10 GB hybrid roaming buat dipakai kalau lagi belanja bahan di Singapura, Malaysia, atau Thailand. Jadi nggak ada lagi drama kuota habis. Nggak cuma kuotanya aja yang gede. Dengan Platinum Assistance, setiap pertanyaanmu bakal dijawab dalam waktu 30 detik aja. Cepat dan kilat. Nggak cuma itu, Platinum 1 juga dilengkapi fitur Satspam Plus atau satuan anti-scam dan spam. Jadi, nggak perlu khawatir lagi sama nomor modus karena langsung teridentifikasi kalau ada SMS atau call dari nomor nggak dikenal. Sekarang udah nggak perlu lagi mikir bolak-balik isi kuota. Apalagi mikirin ganti SIM card waktu ke Malaysia, Singapura, bahkan Thailand. Sekarang, aku bisa fokus ke usaha tanpa ribet mikirin kuota. Makasih ya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Upgrade usahamu ke next level dengan IM3 Platinum 1. Yuk gabung ke IM3 Platinum 1 sekarang. Kamu bisa beli di e-commerce kesayanganmu. Tunggu kartu perdanamu sampai, kemudian pilih nomor cantikmu. Masukkan nomor ID, dan terakhir isi data form pendaftaran. Nomor IM3 Platinummu akan aktif setelah data terverifikasi. Coba sekarang. Untuk info lengkapnya, cek di im3.id/platinum. ide usaha jualan buah itu dari jenengan Mbak? Iya. Bukan ide sih Bukan mas. ide. Kebetulan. Awalnya itu kan kakak-kakaknya Reni ini kan jualan durian. Kebetulan tahun 2023 itu pasarnya sepi mas. Nah ini kan dari dulu sudah onlinean. Cobalah dikit tinggal di rumah 20 butir gitu. Terus diposting laku. Besoknya lagi diposting lagi laku. Nah akhirnya dari situ daripada di pasar itu sepi, kenapa tidak lebih baik di rumah aja tapi kita online kan, kita posting. Akhirnya nyoba di rumah itu tahun segitu langsung bledos. Langsung rame mas. Jadi setiap hari itu durian rame sampai lebaran. Setelah durian habis, kita jual duku. Duku itu malam takbir itu habis setengah ton. Sehari setengah ton malam takbir itu. Dari situ kita nambah
tambah buah lagi. Tapi buah lokal dulu mas, maksudnya bukan impor-impor itu belum. Saya main buah lokal dulu, buah-buah lokal lainnya nambah terus sampai ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih lanjut. Bahkan sekarang kita sayur. Dan modalnya nol Nggak ada rupiah, modal. Mas. Nggak ada sama sekali. Saudara saya itu nitipin barang, kalau laku jualan nanti ambil untung dari situ. Modal nggak ada. Awalnya cuma jual durian 1, 2. Sekarang setiap hari sampai 1 truk habis. Awalnya dulu cuma semangka 1 butir mas lakunya. Sekarang tontonan. Ngiranya mas dari sini, saya itu cari pesugihan mas. Tahun 2023 kok saya sudah bangun rumah, beli mobil, beli itu. Uang dari mana? Padahal dia nggak tahu. Maksudnya nggak tahu gini, kalau kita kan cari untung ibaratnya 1.500 ya. Tapi kan kuantiti. Seberapa? Kalau cuma misal 1.000, saya bisa ngeluarin sehari 1 ton. Sudah berapa? Iya. Gitu. Saya kan grosir juga mas. Grosir. Itu dari satu macam buah. Satu macam. Belum eceran. Kalau eceran kan ambil untungnya ya lumayan sih mas. Iya. Jadi kalau ngecer aja sehari misal lah ya, per buah itu ngecernya untung 4.000. Kalau sehari saya ngecer bisa 2 kental, eceran saja kan juga sudah. Iya, lumayan. Usaha buah ini tidak ada utang sama Enggak Nggak ada. usah, ada. Modal nol. Enggak ada modal. Dari Yes. saudara kan kalau laku ya jualan, enggak ya udah. Ternyata kan saya online kan. Laku 1 buah terus jadi 20, jadi 30, jadi 40. Alhamdulillah sampai 1 pickup 1 truk itu loh mas. Enggak ada setengah jam itu ludes. Duren. Duren mas matengan, gimana ramenya itu cuma modal sosial media aja. HP ku masih Pakai TikTok kita pasarnya iya, sekarang. pakai TikTok. Apalagi setelah itu saya alhamdulillah bisa kebeli HP iPhone itu mas sama suami saya. Modal 60 juta buat bangun rumah ini awalnya. Cuma pegang 60 juta mas. Buat bangun rumah sebagus ini loh. Real hasil real. kerja keras. Hari jualan. Jualan Jualan buah. buah. Nggak ada tambahan lagi. Kalau paling tinggi lebaran mas. Hamin 3 sampai malam takbir itu bisa menghasilkan uang omset ya, bukan keuntungan ya. 250 sampai 300. Aku tuh pegang uang segitu banyaknya ya. Setahun Baru itu. Baru itu. 3 hari pegang uang segitu. Kaget aku mas, ya Allah ini duit apa duit ya iki ya. Segitu banyaknya, siapa yang beli ya Allah. Aku itu gini, Takut ya pertama. takut aku mas gini. Karena buah kan rawan rusak. Rusak. Kalau nggak laku, buang. Modal nggak ada, cuma keuntungan 2.000 kan jadi Perkalian. nah, perkalian terus modalnya juga muter dari situ kan. Dari uang hasil keuntungan yang 2.000, 1.000 itu. Aku gali lagi buat beli ini lagi. Saya orangnya takut mas. nambah modal gitu. Takutnya nggak habis dan modal cuma sedikit toh mas. Nanti kalau udah habis ya pasti buah kan rusak, busuk. Buang. Nanti buang ruginya berapa? Saya itu penakut mas dulu. Tapi ini yang nyupport saya. Wes toh. Yakin rezeki wes anak sing ngatur. Gitu mas. Dan alhamdulillah dengan yang saya utamakan itu kan orang tua. Dengan ketulusan hati saya mas, yang ngerawat orang tua, ngasih ke orang tua. Alhamdulillah saya kan orangnya ini loman, saya juga loman. Saya nggak pernah mas, meskipun kayak sama saudara, sama saja, siapa saja lah itu. Kalau masalah uang itu saya loman mas, sama dia. Saya klop intinya. Tapi rezeki ada aja mas. Nggak tahu dari mana. Saya padahal ya bingung. Besok gini, bisa nggak cari uang gini? Saya terus, kan giat mas, saya giat posting. Yang pertama itu hasilnya kerja keras, giat. Telaten ulet mas sebenarnya. Dan itu nyata mas. kontennya jenengan tuh platformnya TikTok aja. TikTok, Facebook. TikTok, Facebook, IG cuma kebetulan yang jalan dari TikTok. Berdasarnya TikTok itu duren awalnya. Kita setiap hari posting gitu, alhamdulillah maksudnya jalan sampai sekarang. Kontennya jenengan tuh apa sih? Ya buah, Buah. live gitu juga. Setiap hari aku live mas, setiap hari. Tiap hari bentar-bentar pasti live, terus pasti posting. Kayak gitu. Posting. Harus posting itu setiap hari harus mas. Nggak pernah bolong aku. Update apa Di buahnya. grup mas, di grup, di forum jual beli itu, marketplace, di TikTok, semuanya. Aku tuh tiap hari nggak berhenti loh main HP. Iya. Terus promosi daganganku, alhamdulillah mas. Ini ada nggak yang beli nggak? Kita kan usahanya di perkampungan mas. Kecil loh ini di desa, masuk gang. Ada yang beli nggak? Waktu itu saya berpikiran gitu. Saya tuh takut bener mas. Kalau ngeluarin uang itu, ngeluarin duit itu buat beli buah itu takut. Takutnya nggak laku. Dan ternyata alhamdulillah yang beli orang jauh-jauh mas. Alhamdulillah dikasih rezeki.
Jauh-jauh. Luar kota, Luar kota semua yang beli dagangan saya. Bahkan ngecer itu orang Kediri. Contoh. Yang terdekat ya Kediri, Trenggalek, Blitar itu banyak yang beli buah bukan grosir ya Mas ya. Grosir. Ngecer kayak beli buah. Eceran itu jauh-jauh. Orang Chinese itu banyak langganan saya. Iya. Sampai orang mana itu Pak? Lamongan, orang Jawa, Bojonegoro, Jakarta datang ke sini. Kayak saya Jakarta loh itu. kirim buah gitu, akhirnya dia ke sini dulu lihat barang-barang, kalau oke nextnya tinggal kirim. Tiap hari saya ngirim juga, durian itu saya kirim. Kita kirim kebanyakan mentahan Mas, karena kalau matangan nanti sampai sana rusak. Tapi yang buah-buah aman Mas ya, kayak apokat kan masih mentah, kayak gitu. Sawo juga mentah. Kalimantan. Jauh-jauh Mas. Kalimantan saya kirimnya apokat sama durian kupas. Kalau buah mentah kan meskipun cuma di kardus saja aman Mas sampai sana. Kita pakai ekspedisi, kadang pakai bis, kadang kalau stasiun itu kereta api kayak gitu. Kalau kereta api kan kirim hari ini besok nyampe. Paling lambat sore. Durian kupas, kalau bis itu kita kirim siang gini, besok subuh sudah sampai sana kalau bis. Kalau truk ekspedisi ya sama sih, ngirim berangkat nanti malam nyampe sana besok pagi jam 10, jam 11 gitu. Kalau eceran saja sih harian itu nggak banyak Mas, cuma sekitar omsetnya 8 sampai 10 kalau eceran ya. Tapi kebetulan saat ini saya juga melayani MBG. Kalau MBG nilainya kan juga tinggi, sama kita grosir durian gitu. Kalau hari-hari ini ya uang masuk keluar itu ya puluhan Mas. Sehari-hari biasa kayak gini ya puluhan. Ya 20 ke 30 lah. Ini saya cuti 1 bulan. Saya mengajukan resign. Cuma dari sana ditawari dulu. Cobaan dulu 1 bulan unpaid leave. Gimana kalau memang kamu di rumah tidak bisa ditinggal, tidak apa-apa resign. Dan saya rasakan dulu nanti di rumah gimana. Kelanjutannya saya belum tahu seperti apa. Mau tetap di rumah atau lanjut kerja. Karena ya saya memutuskan seperti itu, tenaganya yang tidak kuat Mas. Kalau saya kan seringnya kan masuk sore. Pagi saya ngurusin buah. Sampai jam 1 siang mandi, berangkat kerja, pulang nanti tengah malam. Kadang subuh jam 4 itu saya harus ambil stroberi karena naik bis. Bis itu kan turunnya kan jam 4 sampai sini. Harus saya ambil, kalau tidak saya ambil babas ke Blitar sana malahan. Jadi kegiatan saya setiap hari seperti itu Mas. Saya pikir-pikir ini tenaga ini kuat atau enggak ya gitu. Saya ya mempertimbangkan Mas, saya pilih bantu istri saya di rumah apa saya kerja sendiri. Karena kalau saya tinggal kerja ya nanti malah murat-marit yang usaha di rumah. Apalagi sekarang saya ngurusi MBG juga. Nyuplai MBG itu. Kalau istri saya sendiri nanti takutnya enggak malah murat-marit Mas, enggak nutut tenaganya. Ya, sekarang pun seperti itu Mas. Tadi malam tidur jam berapa ya? Saya sama suami saya itu jarang lama tidur. Tidur 1 jam, 2 jam. Tiap hari Mas. Tiap hari. Makanya Gitu. bisanya saya sama saya seperti sekarang ini ya pekerja keras wes. Kadang ada yang ngingetin ojo lali istirahat gitu ya. Saya usahakan itu ya bisa istirahat yang enak Mas. Tapi ya saat ini pekerjaan masih menuntut kita untuk seperti itu. Jadi pagi kayak gini sebentar lagi kan saya ngurusin durian kiriman Jakarta itu. Setelah selesai packing, saya kasih ke ekspedisi, terus saya lanjut ngurusin MBG, ngirim-ngirim MBG Trenggalek, ke Rejo Tangan, Kang Uno, seperti itu. Jadi Setiap hari segitu. pulang-pulang nanti malam. Nanti malam kalau masih nyiapin pesanan besok ya lanjut di kios itu nyiapin barang pesanan besok. Terus malam baru istirahat. Sukses itu kan nggak harus kerja kantoran, bertempat di AC, kayak gitu ya. Dengan seadanya kayak gini jualan, cuma jualan kita gabung sama mitra petani, kita juga membuka lapangan usaha sama orang-orang di sekitar toh Mas. Kayak contoh, Ada panen apa? petani-petani sini ada panen apa, semua jual di saya Mas. Bukan petani saja, rumahan sini yang ada pisang, ada belimbing, ada apa, semua jual di sini, saya beli Mas. Mas meskipun barangnya jelek, saya beli. Aku bilangnya gini, orangnya kayak masih sepuh-sepuh, sudah sepuh ya Mas ya. Kan kasihan ya Mas ya, meskipun pisang jelek saya beli, embuh mengko barangnya payu apa enggak, saya tumbas Mas, saya beli. Dari situ kan kita dari desa terpencil kan gara-gara ada saya dari sosial media, malah tahu toh Mas. Endi toh namanya Reni Duren itu, Reni Buah itu mana toh, tempatnya di mana. Otomatis kan dari sini desa Pulirjo saya juga terangkat. Dulunya kan masih awam, orang-orang kan awam kan. Sekarang istilahnya yang dicari
Reni Buah Kulirejo kan gitu toh Mas. Kan jadinya desanya ikut terangkat gitu. Saya juga bingung, alhamdulillahnya ya Mas ya. Ketika ada barang datang kayak banyak gitu ya, kan biasanya kan saya bingung jual di mana. Nggak tahu Mas, apa itu mungkin rezeki saya. Pasti ada yang beli. Sumpah Mas, nggak tahu memang apa mujurnya saya nggak tahu. Sampai detik ini tuh pasti Mas ada yang beli. Kalau buah yang sekiranya lakunya lambat, kita ambil sedikit. Dan kebetulan saat ini kayak buah impor itu saya sudah punya showcase yang besar itu biar awet. Pernah juga sih kalah, maksudnya rugi itu pernah. Tapi setidaknya masih ketolong buah yang lain yang sering laku kayak gitu Mas. Susut itu pasti, jadi ya buat nutup susutnya kayak rusaknya gitu ya. Awalnya itu kita ambil untung agak tinggi dulu. Nanti semisal kita kayaknya sudah mau balik modal, kita promo. Yang penting sudah balik modal. Jadi antisipasinya seperti itu kalau buah Mas. Yang penting kita putarannya cepat. Meskipun saya ambil untung sedikit, kalau cepat aman. Tapi kalau kita ambil untung banyak, buah itu tidak muter-muter, tidak laku, kayak gitu ya tetap kalah. Kalau ada pun buah ya satu yang kalah, alhamdulillah selama ini Mas ya masih ada buah lain yang buat nolong. Untungnya ini bisa buat nutup yang ini, seperti itu. Bagi semua yang jualan, utamakan kualitas dan kepuasan pelanggan. Jadi kalau dagangan kita itu jelek, ada yang komplain, kita harus berani tanggung jawab, seperti ganti buah yang baru. Kita berani rugi, yang penting pelanggan kita puas Mas. Jangan lupa selalu berdoa, kerja keras, sama yang satunya sungguh-sungguh Mas. Orang itu ya ulet, gigih, pasti nanti rezeki itu ada. Jangan cuma diem aja di rumah, rezeki itu nggak datang Mas. Gimana kita cari inspirasi, gimana ya caranya dapat uang, gimana ya caranya kita dapat rezeki, meskipun kita itu nggak ada modal, gimana, saya itu orangnya gitu Mas. Jadi pinter-pinter lah maksudnya cari duit itu bukan kita harus kerja kantoran kayak itu enggak, cuma kreativitas kita sama ketekunan kita. Terima kasih semuanya, saya Radit, sama saya Reni. Saya dari kios Reni Buah Kulirejo Ngantru Tulungagung. Dengan akun TikTok saya Reni Buah, mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.